Definisi ekonomi kelembagaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, John R. Commons. Ekonomi kelembagaan menurut Commons adalah sebuah konsep ekonomi yang menekankan hubungan antara manusia dan berbagai kepentingan yang berbeda. Ada monopoli, bisnis besar, perselisihan perburuhan, dan siklus ekonomi yang tidak stabil. Namun, mereka tidak tertarik pada penyelesaian konflik. Nah, pemerintah harus bebas bertindak sebagai mediator antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Yang kedua, menurut North dan Thomas, lembaga adalah aturan dan norma masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau kewajiban apa yang harus dipenuhi. Bagi kita, institusi adalah aturan main dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, kelembagaan menjadi lebih penting agar kegiatan perekonomian dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Yang ketiga, menurut Lionel Robin, secara umum ekonomi institusional dapat digambarkan sebagai aturan main dalam bidang ekonomi politik dan interaksi sosial. Institusi sendiri seringkali didefinisikan sebagai seperangkat aturan perilaku formal dan informal yang memfasilitasi koordinasi atau mengatur hubungan antar individu. Yang keempat, menurut Mubayer, ilmu ekonomi institusional menekankan fokus umum ilmu ekonomi, hubungan yang ada di luar pasar dan antar manusia. Lebih jauh lagi, ilmu ekonomi kelembagaan mempelajari dampak yang ditimbulkan oleh lembaga terhadap perekonomian dan begitu pula sebaliknya. Mempelajari perkembangan lembaga sebagai respon terhadap pengalaman ekonomi sehingga dapat ditentukan seberapa efisien lembaga dalam menghasilkan perekonomian. Pentingnya mempelajari ekonomi kelembagaan. Pentingnya mempelajari ekonomi kelembagaan terletak pada pengakuan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kelembagaan non-pasar yang merupakan alternatif pemikiran yang berbeda dari ekonomi klasik dan neoklasik. Ekonomi kelembagaan menekankan perlunya melindungi pasar dari kegagalan yang tidak berujung dengan fokus utama pada biaya transaksi, teori kontrak, teori kepemilikan, dan teori modal sosial. Ini menandakan paradigma baru dalam memahami ilmu ekonomi, mengintegrasikan analisis ekonomi neoklasik sambil menekankan asumsi tentang rasionalitas dan informasi sempurna dengan memperhatikan unsur tetap seperti budaya, nilai-nilai, dan keorganisasian. Ekonomi kelembagaan memberikan solusi yang lebih realistis dalam menjelaskan permasalahan ekonomi dan mengakui peran industri dalam pembangunan ekonomi yang seringkali kurang diperhatikan oleh ekonomi klasik dan neoklasik. Selanjutnya, karakteristik umum dalam aspek-aspek ekonomi kelembagaan. Berikut adalah karakteristik umum dari aspek-aspek penting dari ekonomi kelembagaan. Yang pertama, hak kepemilikan merupakan hak individu atau kelompok untuk memiliki, mengendalikan, dan menggunakan aset atau properti. Bisa bersifat swasta, milik individu atau perusahaan, atau milik pemerintah atau masyarakat. Kedua, kebijakan publik. Peran kebijakan pemerintah dalam membentuk institusi dan memengaruhi perilaku ekonomi melalui pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan sosial. Yang ketiga, institusi, termasuk aturan, norma, kebiasaan, dan organisasi yang mengatur perilaku ekonomi seperti hukum, pasar, lembaga keuangan, dan budaya. Keempat, sistem ekonomi. Organisasi dan pengaturan ekonomi suatu negara atau masyarakat bisa kapitalisme, sosialisme, atau campuran dari keduanya. Lembagaan dalam perekonomian. Adapun peran lembaga dalam perekonomian dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, menyediakan aturan dan norma. Lembaga menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku ekonomi. Aturan ini mencakup hukum kontrak, hukum properti, dan regulasi lainnya yang membentuk dasar operasi ekonomi. Yang kedua, mendorong keamanan dan kepercayaan. Lembaga menciptakan lingkungan yang aman dapat dipercaya bagi pelaku ekonomi. Sistem hukum yang efektif dan perlindungan hak milik adalah contoh lembaga yang mendukung keamanan dan kepercayaan.
Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi pasar. Lembaga mengatur dan mengawasi pasar untuk mencegah perilaku yang tidak adil atau merugikan konsumen. Badan Pengawas Keuangan dan Badan Anti Monopoli adalah contoh lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur pasar. 4. Kebijakan moneter dan fiskal. Lembaga seperti Bank Sentral dan Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatur tingkat suku bunga, inflasi, dan tingkat pengeluaran pemerintah. Ini mempengaruhi kestabilan ekonomi. Ekonomi kelembagaan lama. Ekonomi kelembagaan lama dimulai ketika Thorstein Veblen mengkritik asumsi dalam teori utilitas marginal. Secara umum, aliran ekonomi kelembagaan baru ditandai dengan masuknya analisis ekonomi dalam memahami kelembagaan. Veblen membuat perbandingan rinci antara teknokrasi dan kapitalisme. Para tokoh ekonomi kelembagaan lama mengkritik keras aliran neoklasik karena yang pertama itu neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu mengabaikan relevansi dan artinya penting dari kendala-kendala non-anggaran. Yang kedua itu penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan serta bersifat statis. Selanjutnya, ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan baru memberikan dua pandangan yang berbeda yang membuat pembahasannya semakin menarik dibandingkan neoklasik ekonomi, terutama pertimbangannya terhadap sustainability. Yang pertama itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisiplin dalam menganalisis masalah ekonomi. Hal ini lebih mendekati keadaan nyata karena masalah ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan sosial manusia dan tidak mungkin dipelajari secara parsial. Yang kedua yaitu New Institutional Economics menekankan pada sistem legal dan hukum sebagai determinan utama dari perilaku ekonomi dan outcome dari aktivitas ekonomi. Selanjutnya, kaitan antara ekonomi kelembagaan lama, ekonomi neoklasik, dan ekonomi kelembagaan, di mana perdebatan antara ekonomi kelembagaan lama, ekonomi neoklasik, dan ekonomi kelembagaan baru mencerminkan pertentangan paradigma metodologi penelitian, di mana ekonomi kelembagaan lama cenderung fenomenologis dengan pendekatan kualitatif yang lebih kecil sampelnya dan bertujuan untuk memodifikasi teori. Di sisi lain, ekonomi neoklasik menganut pendekatan positif dengan sampel besar dan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji teori secara deduktif. Sementara itu, ekonomi kelembagaan baru menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menggunakan data triangulasi dan bertujuan untuk memodifikasi teori dalam paradigma formal dan informal yang cenderung campuran antara positif dan fenomenologis. Teori evolusi dan perubahan kelembagaan. 1. Perubahan kelembagaan dan transformasi permanen. Perubahan kelembagaan dapat timbul dari perubahan tuntutan pemilih atau perubahan kekuasaan dari pemasok kelembagaan, yaitu pemerintah. Tuntutan pemilih dapat memengaruhi kelembagaan dengan berbagai alasan. Jika terhubung dengan transformasi permanen, sisi permintaan dan penawaran dari perubahan kelembagaan juga mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan dari proses transformasi yang bersifat permanen. Dengan sederhana, jika pelaku ekonomi memiliki kepentingan dalam meningkatkan aturan main dan pemerintah ingin menegakkan peran fungsinya sebagai regulator, perubahan kelembagaan sebagai transformasi permanen menjadi suatu kepastian, meskipun tujuannya berbeda. Keduanya memiliki landasan empiris yang kuat karena efisiensi yang lebih baik. Oleh karena itu, perubahan kelembagaan dan transformasi permanen saling keterkaitan. Selama proses perubahan kelembagaan, ketergantungan baru antara faktor-faktor dalam sistem inovasi akan menggantikan peraturan lama. 2. Perubahan kelembagaan dan kelompok kepentingan. Menurut North, proses perubahan kelembagaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Perubahan dalam harga relatif mendorong pihak-pihak yang terlibat baik dalam ranah politik maupun ekonomi untuk melakukan pertukaran sebagai wujud bahwa mereka dapat beroperasi lebih efektif dengan perjanjian atau kontrak yang diperbaharui. Di sisi lain, pendekatan lain melihat
Perubahan kelembagaan sebagai hasil dari pertarungan antara kelompok-kelompok kepentingan dikenal sebagai teori kelompok kepentingan perubahan kelembagaan. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus dinamika ransaking, aktivitas perusahaan tambang batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Konflik yang muncul di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, merupakan cerminan dari dinamika kompleks antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan politik dalam konteks pengembangan batu andesit untuk proyek pembangunan bendungan bener. Masyarakat setempat menolak rencana pembangunan tersebut karena mereka khawatir akan potensi kerusakan lingkungan, terutama terhadap mata air dan lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan mereka. Nah, praktik ransaking yang merupakan teridentifikasi mencakup pemanfaatan hubungan politik, manipulasi regulasi, dan upaya-upaya untuk memperoleh hak istimewa yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pembuatan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. Konflik di Desa Wadas menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Perlu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Baik, selanjutnya ada modal sosial dan pasar tradisional. Studi kasus di Pasar Legi, Kota Gede, Yogyakarta. Pasar tradisional seperti Pasar Legi Kota Gede di Yogyakarta menghadapi berbagai tantangan, termasuk maraknya pasar modern dan masalah infrastruktur seperti kemacetan. Dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi dan sosial, modal sosial seperti kepercayaan dan jaringan sosial menjadi faktor kunci yang memungkinkan pasar tradisional untuk tetap relevan dan berfungsi. Secara keseluruhan, modal sosial memainkan peran krusial dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional seperti Pasar Legi Kota Gede. Dengan membangun hubungan yang kuat antar sesama pedagang dan dengan pelanggan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku, pasar tradisional mampu bertahan dan tetap menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Dalam menghadapi tantangan masa depan, upaya untuk memperkuat modal sosial di pasar tradisional menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan relevansinya dalam perekonomian lokal.